Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di video kompilasi tugas 1 hingga tugas keempat, yang dimana isi tugas 1 adalah resume materi tentang sejarah desain grafis dan asal-usul aksara. Di tugas kedua adalah resume dari era Renaissance dan desain grafis dan revolusi industri. Di tugas ketiga yaitu resume tentang materi Art and Craft Movement and Art Nouveau dan permulaan abad ke-20, dan pada tugas keempat yaitu resume pengaruh seni modern. Tanpa perlu panjang basa-basi kita, mari kita langsung saja ke video kompilasinya. Desain grafis adalah seni dan praktik menciptakan visual yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada halayak dengan menggunakan elemen-elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan tata letak. Ini melibatkan proses merancang dan mengatur elemen-elemen ini secara estetis dan fungsional untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Tujuan utama desain grafis yaitu pertama komunikasi visual, yang kedua membangun identitas, yang ketiga menginspirasi dan mempengaruhi, keempat meningkatkan pengalaman penggunaan, kelima kreativitas dan ekspresi seni. Sejarah desain grafis mencakup perkembangan seni visual dan komunikasi visual dari zaman kuno hingga era zaman modern. Berikut beberapa titik penting dalam sejarah desain grafis. Yang pertama itu prasejarah, zaman prasejarah. Dalam zaman ini, desain grafis dimulai dengan seni prasejarah seperti lukisan di gua-gua dan penggunaan gambar serta simbol untuk komunikasi dasar. Yang kedua itu zaman kuno. Pada zaman ini, peradaban seperti Mesir kuno dan Yunani kuno menggunakan hieroglif, inskripsi, dan ilustrasi untuk komunikasi visual. Yang ketiga itu ada zaman revolusi industri. Pada zaman ini, perkembangan industri pada abad ke-18 dan ke-19 mengubah landscape desain grafis dengan pencetakan massal yang memungkinkan pembuatan poster, iklan, dan publikasi lebih luas. Yang keempat itu awal abad ke-20. Gerakan seperti arts and craft dan Bauhaus memengaruhi desain grafis dengan penekanan pada kesederhanaan, fungsi, dan eksperimen. Yang kelima itu desain modern. Desain Swiss style dan modernisme membawa estetika minimalis, tipografi bersih, dan tata letak yang terstruktur. Yang keenam itu era digital. Kemunculan komputer pada tahun 1980-an mengubah desain grafis secara fundamental. Adobe Photoshop dan program desain lainnya menjadi alat utama. Yang ketujuh itu desain web dan multimedia. Era internet menghasilkan desain web dan multimedia menggunakan grafik, teks, dan media interaktif. Desain grafis kontemporer. Desain grafis kontemporer mencakup berbagai gaya dan pendekatan termasuk desain responsif, UX, UI design, dan seni digital. Asal-usul aksara atau tulisan. Asal-usul aksara atau tulisan manusia adalah topik yang sangat kompleks dan beragam, karena manusia di berbagai belahan dunia telah mengembangkan sistem tulisan mereka sendiri sepanjang sejarah. Aksara adalah sistem atau kumpulan simbol, huruf, atau karakter yang digunakan dalam tulisan untuk mempresentasikan bunyi, kata-kata, atau bahasa tertentu. Aksara digunakan sebagai alat komunikasi tertulis dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Fungsi utama aksara adalah menyampaikan pesan secara tertulis sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca. Asal-usul aksara. Manusia pertama kali mulai mengembangkan sistem tulisan sekitar 5.000 hingga 6.000 tahun yang lalu. Salah satu sistem tertua yang masih ada adalah sistem Cuneiform Sumeria yang muncul di wilayah Mesopotamia, kini menjadi Irak, sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Aksara hieroglif Mesir. Mesir kuno memiliki sistem tulisan hieroglif yang sangat terkenal, digunakan sekitar 3.200 tahun sebelum Masehi. Sistem ini terdiri dari karakter gambar yang mewakili objek, konsep, atau suara. Aksara Tiongkok. Aksara Tiongkok adalah suatu sistem tulisan tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Beberapa bentuk awal berasal dari milenium kedua sebelum Masehi. Aksara India dan Brahmi. Aksara Brahmi dianggap sebagai salah satu nenek moyang aksara yang digunakan di banyak bahasa di India, seperti Sanskerta, Prakrta, Pali, dan lainnya. Sistem ini berkembang sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Aksara alfabet. Sistem alfabet yang digunakan dalam bahasa seperti Yunani, Latin, dan abjad modern seperti abjad Inggris memiliki asal-usul yang berbeda. Alfabet Yunani misalnya berasal dari abjad Fenisia yang berkembang sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Aksara lainnya, berbagai sistem tulisan seperti abjad Arab, aksara Jepang, kanji hiragana, dan katakana
dan berbagai aksara suku bangsa memiliki asal-usul sendiri dan berkembang secara independen sesuai dengan kebutuhan budaya dan bahasa mereka. Renaissance. Pada pertemuan ketiga, kita membahas tentang Renaissance, yang berasal dari bahasa Italia yang berarti kebangkitan atau kelahiran kembali. Ini merujuk pada periode sejarah dan kebangkitan seni budaya dan ilmu pengetahuan yang terjadi di Eropa sekitar abad ke-14 hingga abad ke-17. Renaissance ditandai dengan pergeseran dari pandangan dunia yang didominasi oleh dogma keagamaan dan feodalisme menuju kecenderungan humanisme, di mana nilai-nilai kebudayaan klasik Yunani dan Romawi ditekankan. Dan berikut beberapa hal penting yang ada di periode ini. Woodcut atau cetakan kayu. Teknik cetak kayu menjadi ciri khas grafis Renaissance, di mana seniman memahat gambar di atas blok kayu dan mencetaknya di atas kertas. Teknik ini digunakan untuk ilustrasi dalam buku-buku, kartu permainan, dan seni religius. Engraving atau teknik gravur. Teknik engraving berkembang pesat selama periode ini menggunakan alat tajam untuk mengukir gambar di pelat logam. Teknik ini memungkinkan penciptaan detail yang halus dan sering digunakan untuk ilustrasi buku. Seniman terkenal. Seniman terkenal seperti Albert Dürer di Jerman dan Leonardo da Vinci di Italia menjadi tokoh penting dalam seni grafis Renaissance. Karya mereka mencerminkan keahlian teknis, perhatian terhadap anatomi dan perspektif, dan juga sains. Penyebaran teknik cetak. Teknik cetak dan grafis awalnya dikembangkan di Italia, namun menyebar ke seluruh Eropa. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Prancis menjadi pusat seni grafis dengan teknik cetak, membantu dalam penyebaran produksi massal karya seni dan ide agama. Pengaruh Renaissance pada bidang grafis. Pengembangan perspektif. Seniman Renaissance mengembangkan teknik perspektif yang canggih, menciptakan ilusi kedalaman dan ruang dalam suatu gambar. Pengaruh ini masih terasa dalam perkembangan seni visual bahkan hingga saat ini. Cetak dan ilustrasi buku. Grafis Renaissance sering digunakan untuk menghiasi buku-buku yang berkembang pesat pada masa itu. Seniman seperti Albert Dürer juga menciptakan ilustrasi untuk buku-buku religius, sastra klasik, dan ilmiah. Selanjutnya adalah ringkasan mengenai pertemuan keempat, yaitu desain grafis dan revolusi industri. Pada pertemuan keempat, kita membahas tentang desain grafis dan revolusi industri. Desain grafis dan revolusi industri memiliki hubungan erat karena perubahan besar dalam industri manufaktur dan teknologi yang berdampak langsung pada perkembangan desain grafis. Beberapa cara di mana revolusi industri mempengaruhi desain grafis melibatkan percetakan massal, perkembangan media dan iklan, inovasi tipografi, pengaruh gerakan seni, globalisasi desain grafis, penggunaan fotografi, dan transisi ke era digital. Nah, mari kita bahas satu-satu dari beberapa faktor tersebut. Pertama, percetakan massal. Dampak utama revolusi industri adalah kemajuan dalam teknologi percetakan, terutama dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Ini memungkinkan produksi massal buku, majalah, dan poster. Desainer grafis dapat menciptakan karya mereka dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Media dan iklan. Perkembangan media dan iklan percetakan memungkinkan industri media dan periklanan tumbuh pesat. Surat kabar, majalah, dan iklan cetak menjadi alat utama dalam komunikasi bisnis dan informasi masyarakat. Ini mendorong perkembangan desain grafis yang kreatif dan persuasif untuk iklan dan materi promosi. Inovasi tipografi. Revolusi industri membawa inovasi dalam tipografi. Desainer grafis memiliki akses kepada mesin cetak tipografi yang memungkinkan mereka menciptakan tata letak yang lebih bervariasi dan menarik. Pengaruh gerakan seni dan kesenian. Gerakan seni seperti art and craft dan art nouveau muncul, mempengaruhi estetika desain grafis. Fokus pada seni yang lebih organik, tangan, dan dekoratif memberikan warna baru pada desain grafis. Globalisasi desain grafis. Majunya transportasi dan komunikasi selama revolusi industri memungkinkan ide-ide desain grafis menyebar lebih cepat di seluruh dunia. Desainer grafis dapat terinspirasi oleh budaya dan gaya dari berbagai negara.
Penggunaan fotografi. Mesin cetak memungkinkan penggunaan fotografi dalam desain grafis. Fotografi memberikan dimensi baru dalam komunikasi visual dan iklan. Dan yang terakhir adalah transisi ke era digital. Meskipun revolusi industri dimulai dengan percetakan mekanis, ini membuka jalan bagi perkembangan teknologi komputer. Munculnya desain grafis digital dan perangkat lunak desain komputer menciptakan perubahan besar dalam desain grafis. Jadi, revolusi industri memberikan dorongan besar bagi perkembangan desain grafis, membuatnya lebih terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari dan memainkan peran kunci dalam komunikasi visual, periklanan, dan penyebaran informasi di era modern. Art dan craft movement. Art dan craft movement adalah gerakan seni dan kerajinan yang muncul pada akhir abad ke-19 di Inggris. Gerakan ini menekankan kembali pada kerajinan tangan dan nilai-nilai artistik dan dalam respon terhadap industrialisasi. Tujuannya adalah memuliakan kerajinan tangan, mempromosikan kualitas material, dan menentang produksi massal. Nah, Art Nouveau yang juga muncul pada akhir abad ke-19 adalah gerakan seni dan desain yang bersifat internasional. Di desain ini tuh mengeksplorasi elemen-elemen alami dan organik, menciptakan desain yang elegan dan ornamental. Art Nouveau mencakup seni rupa, arsitektur, seni terapan, dan desain grafis dengan sentuhan ornamen yang melengkung dan motif flora. Keduanya menggambarkan upaya untuk menyelamatkan seni dan efek dehumanisasi, industrialisasi, dan mengejar keindahan yang bersumber dari kreativitas manusia. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas ragam-ragam desain pada era permulaan abad ke-20-an. Pada era permulaan abad ke-20, ragam desain mengalami perubahan signifikan dengan munculnya gerakan seni dan desain yang berpengaruh. Beberapa poin dan dalam mengidentifikasi ragam desain pada periode tersebut melibatkan yang saya perjelaskan pertama, Art Nouveau, yang dimana gaya ini menonjolkan bentuk organik, garis-garis alami, dan ornamen hias yang mengalir. Ciri khasnya adalah motif tumbuhan, kurva yang mengalir, dan eksperimen dengan bentuk. Dan yang seperti saya jelaskan juga, di sini ada Art and Craft Movement. Gerakan ini menekankan pada keterlibatan manual dalam proses produksi dan penekanan pada keaslian material. Desainnya mencakup sederhana, fungsi, dan unsur-unsur alami. Yang ketiga itu ada Bauhaus, yang dimana berfokus pada penyatuan seni dan industri. Bauhaus menekankan pada fungsionalitas, kesederhanaan, dan penggunaan material industri. Desainnya mencerminkan estetika modern, geometris, dan bersih. Yang selanjutnya itu ada Art Deco. Gaya ini muncul pada tahun 1920-an sampai 1930-an. Dengan ciri khas garis-garis geometris, bentuk simetris, dan penggunaan material mewah. Yang selanjutnya adalah futurisme, yang dimana desain ini tuh mengejar visualisasi, kecepatan, teknologi, dan modernitas. Desainnya seringkali mencakup garis-garis dinamis, bentuk-bentuk geometris, dan visualisasi gerakan. Yang selanjutnya itu adalah kubisme, yang dimana menggunakan perspektif yang terfragmentasi dan bentuk-bentuk geometris. Yang selanjutnya ada The Stigl dengan pendekatan yang dimana pendekatan abstrak dan penggunaan palet warna terbatas. Gerakan ini menekankan pada kesederhanaan, simetri, dan hubungan antara warna dan bentuk. Dan itulah tadi penjelasan tentang Seni modern. Seni modern memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan desain grafis sebagai gerakan seni yang muncul pada akhir abad ke-19 dan terus berkembang hingga pertengahan abad ke-20. Seni modern menciptakan paradigma baru dalam seni visual yang memengaruhi banyak aspek dan grafis. Berikut beberapa cara seni modern memengaruhi desain grafis. Abstraksi. Seni modern mengenal konsep abstraksi,
di mana bentuk dan warna menjadi lebih penting daripada representasi realitas. Ini memungkinkan desainer grafis untuk bermain dengan elemen-elemen yang abstrak dan memungkinkan ekspresi kreatif yang lebih bebas dalam komunikasi visual, penyederhanaan, dan minimalisme. Gerakan seperti suprematis, neoplastisme, dan minimalisme mengajarkan penggunaan bentuk-bentuk sederhana dan warna-warna dasar. Ini memengaruhi desainer grafis untuk menciptakan desain yang lebih minimalis dan efisien. Eksperimen dengan tipografi. Seni modern merangsang eksperimen dengan tipografi. Desainer grafis mulai melihat huruf-huruf sebagai elemen visual yang dapat diubah dan dimanipulasi untuk menciptakan efek yang berbeda. Ini menjadi dasar bagi tipografi kreatif dalam desain grafis. Kombinasi media. Banyak seniman modern seperti Pablo Picasso menggunakan berbagai media dalam karya seni mereka. Ini menginspirasi desainer grafis untuk menggabungkan berbagai elemen visual termasuk gambar, teks, dan tipografi dalam desain mereka. Gerakan Dadaisme. Gerakan seni Dadaisme yang kontroversial dan subversif memengaruhi desainer grafis dengan penggunaan gambar-gambar yang aneh, teks yang nonsensikal, dan komposisi yang mengacaukan konvensi desain tradisional. Ekspresionisme. Gerakan seni ekspresionisme menekankan ekspresi emosi melalui seni visual. Ini memengaruhi desain grafis dengan penggunaan gambar-gambar yang ekspresi dan teks yang dramatis. Penggunaan warna berani. Seni modern sering menggunakan palet warna yang berani dan tidak konvensional. Ini memengaruhi desainer grafis untuk menggunakan warna secara kreatif dalam desain mereka dan mengambil risiko dalam eksperimen warna. Desain grafis abstrak. Perkembangan seni abstrak memengaruhi desain grafis dengan penggunaan bentuk-bentuk geometris, garis-garis berliku, dan elemen-elemen non-representasional dalam desain. Ini terutama terlihat dalam poster seni modern dan iklan. Keterbukaan terhadap inovasi teknologi. Seni modern juga mempengaruhi desain grafis dengan membuka pintu bagi inovasi teknologi. Misalnya perkembangan fotografi dan teknologi cetak memungkinkan penggunaan gambar-gambar dalam desain grafis dengan lebih efektif. Kesimpulan, mempelajari sejarah desain grafis dari asal-usul aksara hingga pengaruh seni modern, memberikan pemahaman mendalam tentang evolusi disiplin ini. Asal-usul aksara menciptakan fondasi tipografi, sementara era Renaissance memberikan dasar prinsip desain yang masih relevan hingga hari ini. Revolusi industri membawa transformasi besar, mempercepat perkembangan desain grafis melalui teknologi baru. Art and Craft Movement dan Art Nouveau menyoroti pentingnya keindahan dan kreativitas manual dalam seni desain. Ini menciptakan pergeseran menuju penekanan pada estetika dan kualitas karya seni. Awal abad ke-20 membawa masuknya seni modern, mengunggah semangat inovasi dan eksperimen dalam desain grafis. Pengaruh seni modern membebaskan desain dari batasan konvensional, mendorong eksplorasi konsep dan bentuk baru. Seiring waktu, desain grafis berkembang menjadi alat komunikasi visual yang kuat, menggabungkan teknologi, seni, dan konsep fungsionalitas. Dalam keseluruhan, memahami sejarah desain grafis adalah menghargai perjalanan yang kaya dan beragam, membentuk fondasi untuk praktik dan evolusi masa depan di dunia desain grafis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.